Sejarah pekerja wanita. Setelah diciptakannya mesin-mesin produksi pada abad ke-18, kapitalis menggunakan tenaga kerja perempuan bahkan anak-anak sebagai tenaga kerja yang lebih murah. Perempuan dibayar lebih murah karena prasangka yang menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas 2 dalam patriarki. Padahal secara real, nilai produksi perempuan dan kualitas barang yang dihasilkan oleh tenaga kerja perempuan sama saja dengan tenaga kerja laki-laki. Buruh perempuan dianggap lebih penurut dan tidak macam-macam. Karena itu, buruh perempuan bisa dipaksa kerja target, diperlakukan lebih kasar, bahkan dilecehkan secara seksual oleh atasan. Semakin banyak tenaga kerja perempuan yang digunakan, maka kapitalis sesungguhnya semakin untung. Dalam Perang Dunia I dan II, kaum perempuan menggantikan laki-laki yang pergi berperang untuk bekerja di pabrik-pabrik. Setelah perang selesai, kaum perempuan malah dituduh mencuri pekerjaan laki-laki. Pada tahun 1910, lebih dari 100 perempuan sosialis dari 17 negara berkumpul di Copenhagen, Denmark untuk melakukan sebuah konferensi. Salah satu hasilnya adalah menjadikan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. 8 Maret dipilih karena dianggap sebagai momen bersejarah di mana ribuan buruh perempuan garmen melakukan aksi protes pada 8 Maret tahun 1957 di New York. IWD sebagai Hari Besar Perempuan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1975. Banyak yang dimenangkan, kini perempuan bisa ikut memilih dan dipilih dalam pemilu. Hak-hak maternitas diberikan, pengurangan jam kerja, kesamaan upah, dan seterusnya. Tapi perjuangan belum selesai, masih jauh dari kemenangan penuh. Indonesia sebagai bekas negara jajahan Belanda, situasi kaum perempuan banyak mengalami ketertinggalan. Ketika kolonial Belanda mencanangkan pendidikan untuk kaum bumi putra sebagai salah satu politik etis atau balas budi, hanya sedikit kaum perempuan yang dilibatkan, yakni perempuan priai atau bangsawan seperti Kartini. Bersamaan dengan pergerakan nasional untuk merdeka, bangkit pula individu-individu perempuan dan organisasi-organisasi perempuan. Kepentingan perempuan dibicarakan menjadi isu yang penting. Kongres Perempuan Indonesia diadakan di Yogyakarta pada 22-25 Desember 1928 yang diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari Jawa dan Sumatera. Tuntutan perbaikan kondisi pendidikan dan pernikahan disuarakan. Dalam kongres tersebut, Siti Sundari, seorang orator perempuan ulung, sudah berbicara mengenai pentingnya nasionalisme dan feminisme. Organisasi perempuan terus berkembang setelah kemerdekaan yang tidak saja mengangkat isu-isu perempuan, tetapi juga permasalahan kemiskinan rakyat. Jutaan perempuan aktif berorganisasi di segala sektor, dari petani, mahasiswa, buruh, dan kelompok miskin perkotaan. Situasi berubah memasuki masa Orde Baru. Organisasi perempuan dilarang memiliki independensi. Organisasi perempuan yang diperbolehkan berdiri adalah bentukan pemerintah yang mengikuti haluan yang digariskan oleh negara. Tidak ada kebebasan sama sekali pada masa Orde Baru. Satu-satunya serikat yang diizinkan berdiri hanya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Setelah Soeharto dijatuhkan pada 1998, keran demokrasi mulai terbuka. Perempuan Indonesia kembali mendapatkan kesempatan mendirikan organisasi-organisasi yang independen. Kebebasan berserikat juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh. Kedua, hak pekerja wanita terdiri dari 8 hak pekerja wanita, yaitu pertama, hak cuti menstruasi, hak cuti hamil dan melahirkan, hak perlindungan selama hamil, hak biaya persalinan, hak pengukuran, hak menyusui atau memperahasi, larangan PHK karena menikah, hamil dan melahirkan, serta hak fasilitas khusus jam kerja. Cuti menstruasi terdapat pada pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2003 menyatakan pekerja atau pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahu kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Kedua, hak cuti hamil dan melahirkan terdapat pada pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan pekerja atau pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama
1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Ketiga, hak perlindungan selama hamil terdapat pada pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 menyatakan pengusaha dilarang memperkerjakan perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandungannya dan dirinya sendiri. 4. Hak biaya persalinan terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengatur kewajiban perusahaan yang memiliki lebih dari 10 tenaga kerja atau membayar upah sedikitnya 1 juta untuk mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program BPJS Kesehatan. 6. Hak menyusui atau memerah ASI. Pasal 83 Undang-Undang Tenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan pekerja perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya. Jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Setelah melahirkan, tantangan utama bagi ibu selanjutnya adalah menyusui. Dalam proses ini, ibu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik suami, keluarga terdekat, bahkan dari lingkungan pekerjaan. Mengingat pentingnya pemberian ASI, pemerintah mengatur dalam pasal 128 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menyebutkan setiap bayi berhak mendapat ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali ada indikasi medis. Ketentuan ini berdasar pada rekomendasi Badan Kesehatan Dunia WHO bahwa setelah 6 bulan pertama, bayi mendapat makanan pendamping ASI dan menyusui dapat dilanjutkan hingga anak usia 2 tahun. Saking seriusnya upaya pemerintah dan menggalakkan program ASI eksklusif ini, masih dalam ketentuan yang sama pasal 200, pemerintah menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 128 ayat 2 dipidana penjara selama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Dengan demikian diharapkan perusahaan atau pemilik usaha dapat memberikan waktu bagi pekerja wanita bisa tetap menyusui atau memerah ASI selama bekerja dan tersedianya tempat yang mendukung sesuai kondisi dan kemampuan perusahaan. Perlindungan hukum diartikan sebagai serangkaian tindakan dalam bentuk jaminan kepada subjek hukum dalam upaya memberikan kepastian dan supremasi hukum, sehingga diharapkan pihak tenaga kerja dapat terhindar dari perbuatan pengusaha yang melanggar hukum dan tidak bertanggung jawab. Selain itu, tidak dapat dipungkiri peran serta pekerja dalam pembangunan nasional adalah penting dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, maka secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada bagian penjelasan umum disebutkan perlindungan hukum terhadap pekerja termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi tenaga kerja wanita, anak dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial pekerja. Selain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan terhadap pekerja wanita diatur juga dalam ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan a. Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 7.00. B. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 7.00. C. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 7.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. D. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 5.00. Jadi kesimpulannya, setelah diciptakan mesin-mesin produksi pada abad ke-18,
kapitalis menggunakan tenaga kerja perempuan atau bahkan anak-anak sebagai tenaga kerja yang lebih murah. Ketika kolonial Belanda mencanangkan pendidikan untuk kaum bumi putra sebagai salah satu politik etis atau balas budi, hanya sedikit sekali kaum perempuan yang dilibatkan, yakni perempuan priai atau bangsawan seperti R.A. Kartini. Bersamaan dengan pergerakan nasional untuk merdeka, bangkit pula individu-individu perempuan dan organisasi-organisasi perempuan. Kepentingan perempuan ini dibicarakan dan menjadi isu yang penting. Kongres Perempuan yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari Pulau Jawa dan Sumatera. Hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia didukung oleh Konvensi International Labour Organization atau ILO, di antaranya hak cuti menstruasi, hak cuti hamil dan melahirkan, hak perlindungan selama hamil, hak biaya persalinan, hak cuti keguguran, hak menyusui atau memerah ASI, larangan PHK karena menikah, hamil dan melahirkan, hak fasilitas khusus pada jam kerja tertentu. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum, maka secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada bagian penjelasan umum disebutkan perlindungan hukum terhadap pekerja termasuk perlindungan atas hak-hak seorang jurnalis perempuan diatur khusus di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 224 Tahun 2003. Hak pekerja perempuan hamil adalah tidak boleh bekerja hingga larut malam. Jika jurnalis perempuan hamil bekerja antara pukul 23 hingga 7 pagi, maka perusahaan wajib menyediakan makanan bernutrisi. Semua pekerja perempuan berhak mengambil cuti haid. Cuti berlaku juga untuk momen melahirkan. Cuti diambil sebelum dan sudah melahirkan hingga 3 bulan masa menyusui. Perempuan menyusui juga berhak untuk mendapatkan ruang khusus laktasi. Hak perempuan lainnya adalah hak-hak atas kesehatan kamar mandi.